berinisial AD di wilayah hukum Polsek Durensawit. Namun kejadiannya berbeda, yaitu sejak tahun 2019 sampai tahun 2024. Dan tempatnya juga ada dua di sana. Kalau di tempat untuk melakukan percabulan itu, di mana di kamar khusus daripada pimpinan pondok pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut. Dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkut, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Setelah dilakukan, tersangka memberikan uang juga kepada para korban dan mengancam korban tidak boleh memberitahukan kepada siapapun, dan bahkan tersangka mengajak korban untuk ke Ancol atau tempat-tempat rekreasi untuk membuat korban tidak bercerita kepada pihak lain. Adapun pasal yang dilanggar yaitu pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Jadi korban ini melakukannya sejak tahun 2000, tersangka melakukannya sejak tahun 2019 sampai dengan 2024, dan memang sudah diingatkan oleh istrinya dan juga salah satu saudaranya karena kepergok melakukan itu dengan korban, tapi tetap saat istrinya sibuk mengajar di pondok pesantren dan saudaranya juga tidak ada di rumah, maka korban selalu diajak ke rumah ataupun ke kamarnya untuk melakukan kegiatan untuk mengeluarkan sperma daripada tersangka itu sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Iya. TKP-nya sama di pondok pesantren yang sama. Tapi area TKP tempat yang ada 2. Yang pertama di rumah daripada, karena beliau adalah pimpinan
dan pengasuh maupun guru daripada pondok pesantren itu di rumahnya pada saat rumah kosong istrinya mengajar. Dan yang kedua, kalau istrinya mengajar istrinya ada di rumah, maka dia menggunakan kamar atau ruang pribadinya di pondok pesantren itu di sekitar lantai 3 yang aksesnya memang hanya bisa dimasuki oleh si tersangka atau pimpinan pondok pesantren ini. Pak, dari dua tersangka ini apakah ada kesepakatan atau saling tahu satu sama lain atau Kami masih melakukan pendalaman apakah ada memang punya komitmen yang sama ataukah tidak. Tapi untuk sampai saat ini tidak ada hubungan sama sekali. Mereka juga tidak saling mengetahui kegiatan mereka masing-masing dengan anak-anak santri yang ada di pondok pesantren itu. Pak, apakah pelaku juga nantinya akan digunakan undang-undang TPKS atau tidak, Pak? Undang-undang apa? TPKS, tindak pidana kekerasan seksual itu, Pak, undang-undang terbaru TPKS. Kami sampai saat ini masih pendalaman, dan untuk diketahui bahwa ini adalah berkaitan dengan korban adalah anak, maka kita menggunakan lex spesialis yang paling utama, yaitu terkait dengan undang-undang perlindungan anak. Dan pelakunya itu ada relasi kuasa dengan para korban, sehingga ancamannya pidana akan lebih diberatkan dari 15 tahun ditambah 1/3 karena ada relasi kuasa tadi.